Tuhan, satukan suara nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Shalom, welcome home. Setelah 3 hari kita retret kemarin, ya kita boleh kembali ke tempat ini, ke Bekasi, ke rumah masing-masing. Dan hari ini kita sama-sama beribadah, ya, ibadah raya yang kita mau sama-sama nikmati di sore hari ini. Saya sekali lagi menyapa kepada Bapak Ibu, teman-teman. Shalom. Semua siap untuk memuji Tuhan, amin? Amin. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, kita mau sama-sama satukan hati kita mau berdoa. Selamat sore Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat semua kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan di dalam hidup kami mau katakan bahwa Tuhan baik. Tuhan yang selalu pegang kendali atas hidup kami, dan kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Hari demi hari Tuhan, di dalam tahun 2025 ini boleh kami lalui bersama dengan Tuhan, dan semuanya baik adanya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami senantiasa mengucapkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu di sore hari ini kami mau sama-sama beribadah, kami mau sama-sama menaikkan ucapan syukur kami, mengagungkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, melalui setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau Allah yang melawat setiap kami, menjamah pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan biar nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan rangkaian ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap memuji menyembah Tuhan. Mari yang siap memuji nama Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ya, boleh lihat kiri kanan depan belakangnya, meskipun Natal sudah lewat beberapa hari yang lalu, tapi gak apa-apa kali ya, kita mau sama-sama lagi ucapkan Selamat Natal, damai Natal, sukacita Natal melimpah buat Bapak Ibu teman-teman semua, amin. Kita mau menyanyi, meninggikan namanya, bersorak-sorak buat Tuhan. Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Siap memuji nama Tuhan, yang siap nyanyikan dengan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan beban.
kita mau nyanyi buat Tuhan. Pada saat kita katakan gerakan kakimu, boleh sama-sama bergerak dan menari buat Tuhan kita. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sang gerakan kakimu. Gerakkan kakimu, Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Bilang kanan kirinya, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Coba lagi salam kiri kanannya, bilang jangan khawatir ya. Karena kita punya Allah yang sanggup. Allah yang menyediakan. Allah yang menolong kita. Amin. Dan kita diberikan kuasa oleh Tuhan kita yang luar biasa. Ku diberi kuasa, amin. Yang siap menerima kuasanya Tuhan, pasti lebih dahsyat lagi kita mau memuji namanya. Yes Tuhan, kami siap Tuhan menerima kuasa-Mu. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan Yes, Tuhan. iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan.
Sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perintai Yes hidupku. Tuhan. Ku berdiri dengan iman, Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. terpujilah. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu teman-teman. Ya, kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Thank you Jesus. Bahkan kami tahu Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Satu-satunya penolong kami, penebus kami Tuhan. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, bahkan dalam lembah kelam sekalipun, kami mau katakan, kami bangga punya Engkau Tuhan. Juru selamat kami yang setia. Kau gak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Thank you Jesus. Makasih Tuhan buat semuanya. Yes Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau kami harus berjalan Walau ku harus berjalan dalam lembah kelam sekalipun Tuhan, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. sungguh Engkau juru selamat
Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan Tuhan, sebab Engkau Allah kami. Ya Ramaya Siara la 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 la. Ya Ramaya Siara mo. Ya Ramaya Siara la 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 la. Koko Raboya se. Ya Ramaya Siara mo. Ya Ramaya Siara la 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 la. Koko Rabaya Siara mo. Ya Rabaya Siara mo. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang hebat Tuhan. Perbuatanmu ajaib Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang besar. Thank you Jesus. Dan kami mau katakan Tuhan, bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus yang terus ada dalam hidup kami, terus ada di dalam hati kami dan bertata. Engkau yang menguasai seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau pegang Tuhan iman kami terus Tuhan. Gak akan kami lepaskan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes Tuhan. Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan sekali Yesus, selamanya Engkau Yesus. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Yes Tuhan. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa selama-lamanya Engkau Yesus, selama-lamanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau segalanya. Yes Tuhan, sekali Yesus, Engkau Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Yes Tuhan. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya
kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali katakan karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Kami percaya di minggu terakhir di bulan Desember, di tahun 2025 ini Tuhan, kami semakin melihat banyak hal yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kami. Kami semakin mengerti apa yang menjadi tuntunan Allah dalam hidup kami. Karena itu Bapa, ketika kami hadir hari ini, kami benar-benar merindukan sesuatu yang baru Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sebelum kami memasuki tahun yang baru, sebelum kami memasuki tahun 2026, kami mau pastikan di tahun 2025 ini kami selesai untuk semua apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Sehingga kami siap untuk melalui tahun yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, memberikan kami pengertian, bahkan menolong kami dalam melakukan setiap firman-Mu Bapa. Bekerjalah Engkau di tengah-tengah kami, nyatakan isi hati-Mu. Berikan kami kata-kata yang sederhana, sehingga kami mengerti apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Shalom, suaranya bisa lebih kuat. Shalom. Ya, ini adalah minggu terakhir di tahun ini. Sebelumnya seluruh keluarga besar Kabar Baik mengucapkan simpati terdalam untuk sahabat, bapak, babe terkasih ya, yang kemarin sudah menyelesaikan pertandingan, Bapak Oki. Kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan terus meneruskan pertandingan iman dengan baik, seperti halnya beliau mengakhiri dengan baik. Dan ada banyak kesaksian-kesaksian, kita lihat pertolongan Tuhan di dalamnya, dan juga kita melihat ada banyak jiwa-jiwa yang boleh terberkati melalui hidupnya. Amin. Bapak Ibu, ya puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, minggu ini merupakan minggu terakhir untuk kita melakukan ibadah minggu di tahun 2025, dan minggu depan kita akan mulai di tahun 2026. Karena itu hari ini saya rindu supaya kita benar-benar selesai untuk apa yang Tuhan mau kerjakan di tahun ini. Ya, apa yang belum selesai di tahun ini kita mau selesaikan. Nah karena itu nanti minta tolong Rosa, ada ya, Rosa ya, seperti yang saya sampaikan, tolong siapkan kertas. Ya Bapak Ibu juga nanti boleh siapkan alat tulis. Ya nanti kita akan menulis sedikit catatan di tahun 2025. Nah sebelumnya kita mau belajar firman Tuhan dengan tema di bulan Desember. Masih ingat Bapak Ibu? Apa? Real Savior. Ini ayat ini ditujukan kepada Yesus yang adalah juru selamat. Di minggu-minggu sebelumnya kita udah belajar tentang firman Tuhan ini, tapi kita mau baca tema besarnya. Kita baca ayatnya di Yohanes pasal 14 ayat 6 dengan kuat 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di minggu pertama kita belajar ya tentang keselamatan, di mana murid Tuhan Yesus mempertanyakan, kok aku nggak tahu gitu ya, jalan keselamatan itu yang mana. Lalu berikutnya di minggu ketiga kita belajar lagi jalan yang dimaksud apa, kebenaran yang dimaksud apa, hidup yang dimaksud apa. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang mengalami di mana dia menemukan jalan kebenaran dan hidup.
Sehingga ketika dia menemukan siapa yang menjadi pusat atau jalan kebenaran yang selama ini dia cari, ini membuat hidupnya mengalami perubahan. Ya, oke, boleh next. Kita mau sama-sama lihat di Yohanes pasal yang keempat. Sebelum kita baca ayat khusus di ayat yang ke-9, kita lihat dulu di Yohanes pasal yang keempat. Ya, ayat 1. Kita akan baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Baik, saya akan bacakan buat kita semua. Percakapan dengan perempuan Samaria, Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai 8. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Nah, Bapak Ibu, nanti kita bisa baca ayat seterusnya. Di sini ada kisah di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea, mau kembali ke Galilea. Ya. Dan harus melintasi jalan Samaria. Masalahnya kalau dia melewati kota Samaria ini bukan kota yang menarik buat orang-orang Yahudi, karena orang-orang di dalamnya ini anggapannya dianggap orang kafir, orang yang tidak benar. Nah, boleh dibuka slide-nya yang tadi. Di ayat 9 dikatakan demikian. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa mereka tidak bergaul dengan orang Samaria? Kita mau lihat dulu latar belakang yang terjadi terhadap orang-orang Samaria saat itu. Boleh next. Nah, orang Samaria ini berasal dari berbagai bangsa. Jadi suku awal dia asli Yahudi, tapi karena ada perkawinan campur, ya ada perkawinan campur yang terjadi sehingga mereka tidak murni orang-orang Yahudi. Sebelum tentang Samaria, Bapak Ibu ingat ada banyak kisah orang-orang Samaria. Ada 10 orang yang Tuhan sembuhkan, 10 orang kusta. Lalu ada 1 orang kembali berterima kasih, dan itu adalah orang Samaria. Lalu ada kisah lagi di mana ada orang Samaria yang murah hati. Ada orang yang dirampok, dipukulin. Terus ada orang-orang yang melalui jalan di mana orang tersebut mengalami penderitaan. Tapi mereka hanya ngelewatin, apalagi di situ ada orang-orang yang satu suku, bahkan mereka adalah imam Lewi salah satunya di dalamnya. Demi mereka menghindari, mereka nyebrang. Mereka enggak menolong. Tapi siapa yang menolong? Yang menolong adalah orang Samaria. Yang menolong adalah orang yang berbeda, orang yang dianggap najis, orang yang dianggap kafir. Nah, ini yang terjadi. Ya, jadi orang-orang Samaria ini adalah bangsa yang mengalami kawin campur dengan berbagai bangsa. Ya, waktu itu sengaja Raja Asyur melakukan itu, ini dengan tujuan politis. Politik, semakin bangsa Yahudi ngalamin kawin campur, mereka makin tidak bisa mempertahankan kemurnian ras mereka. Semakin hilang kemurnian ras mereka, sehingga Raja Asyur lebih mudah untuk menghancurkan bangsa ini. Nah, lalu orang-orang Samaria ini mereka berbeda, mereka menyembah ke Gunung Gerisim. Orang-orang Yahudi menyembah ke Yerusalem, dan itulah yang difirmankan.
hukum Taurat sampaikan harus menyembah ke Yerusalem. Tapi orang-orang Samaria justru mereka menyembah ke Gunung Gerizim di ayat 20. Yang terjadi juga orang-orang yang datang ke kota Samaria, mereka membawa dewa-dewa mereka, sembahan-sembahan mereka. Akhirnya orang-orang yang tadinya menyembah kepada Yahweh, mulai mereka bergeser, mereka juga menyembah kepada Baal, dewa-dewa, patung-patung yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan di situ mereka juga ada yang menggabungkan, mereka menyembah kepada Baal, mereka juga menyembah kepada Yahweh. Jadi ini keadaannya Samaria benar-benar kacau. Tidak bisa orang-orang Yahudi nyatu dengan bangsa ini. Dianggap bangsa yang najis. Semakin mengerikan juga karena perempuan Samaria ini, Bapak Ibu boleh kembali lagi kita lihat di dalam Alkitab. Dikatakan Tuhan Yesus minta minum sama dia, kok bisa minta minum sama kami, sama saya. Tapi yang menarik adalah ketika wanita ini pengen air hidup dari Yesus, kita baca dulu ya. Di ayat 13, di ayat 11 dulu. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timba, sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15 dibilang gini, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Lalu di ayat 15 dibilang gini, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Terus perempuannya bilang ini Bapak Ibu, aku tidak punya suami. Lalu kata Tuhan Yesus gini, tepat apa yang kamu ucapkan. Kamu tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Jadi perempuan ini sudah berasal dari Samaria, kemudian dia punya kehidupan yang tidak baik. Mungkin karena dia sudah 5 kali menikah, akhirnya dia menganggap pernikahan itu sesuatu yang biasa sehingga dia akhirnya tinggal dengan pria yang tidak dalam ikatan pernikahan. Sehingga apa yang terjadi, perempuan ini semakin hina. Waktu dia mau ambil minum, menimba air, dia tidak bisa melakukan ketika orang-orang sedang ambil air. Dia cari waktu di mana orang-orang tidak hadir. Tidak ada orang-orang sekitarnya, yaitu di siang bolong. Dia ambil air. Yang menarik adalah waktu Tuhan Yesus suruh murid-muridnya cari makanan ke kota, seharusnya ada beberapa ikut dengan Tuhan Yesus, betul? Murid Tuhan Yesus banyak, tapi semuanya disuruh pergi cari makanan. Kenapa tidak beberapa menemani Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus tahu ada jiwa yang harus diselamatkan. Apa yang dilakukan murid-muridnya semua cari makanan. Tapi Yesus sendiri. Dengan demikian Tuhan Yesus bisa dengan mudah menyampaikan Injil keselamatan kepada perempuan ini. Bayangkan kalau ada beberapa murid-muridnya bersama Tuhan Yesus. Maka yang terjadi perempuan ini gak jadi keluar. Akhirnya keselamatan yang harus diberitakan tidak sampai. Karena itu dengan jelas Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk cari makan. Karena ada jiwa yang akan diselamatkan. Dan akhirnya perempuan ini bilang, wah kok kamu tahu segala sesuatu tentang hidup saya. Akhirnya perempuan ini percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat seterusnya apa yang terjadi pada perempuan ini. Ya, dia percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Boleh next slide.
hal yang menarik dari perempuan ini dan ini yang akan nanti kita lakukan. Dia pertama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Betapa perempuan ini yang penuh dengan dosa, perempuan ini yang tahu hidupnya gak layak. Pertama dia adalah bagian dari kumpulan yang dibuang, tidak dianggap oleh bangsanya. Dia dianggap bangsa yang kafir. Padahal dia tetap ada darah orang Yahudi, tapi dia dianggap bangsa yang hina. Lalu ditambah hidup dia yang gak benar. Dan orang-orang tahu tentang hidupnya yang gak benar. Makanya dia harus cari minum ketika orang-orang tidak ada. Sampai akhirnya perempuan ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika perempuan ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Dia tahu ini siapa yang bicara. Lalu yang berikutnya yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak datang lagi ke sini. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu ke sini. Lalu disampaikan kalau Yesus tahu berapa suami dia. Bapak Ibu, ini menggambarkan perempuan ini yang menutupi dosa-dosanya, ternyata hidupnya diketahui. Bukankah seringkali kita berpikir ada hal-hal yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan dan orang lain gak tahu. Kita berpikir sama Tuhan itu hal-hal yang wajar. Tapi Tuhan konsen untuk hal itu. Kenapa? Karena perempuan ini menyadari hidup dia sudah lama ada dalam lingkaran dosa. Tapi Tuhan bicara tentang kehidupan dia. Hal yang kedua yang dialami oleh perempuan ini, dia menyadari ada yang mengetahui segala sesuatu tentang hidupnya. Lalu ada hal yang ketiga, ketika perempuan ini melihat Yesus yang mengetahui dia adalah Tuhan, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Maka di ayat 28 dan 29, maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Bapak Ibu, waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia ceritakan ke orang-orang di kota Samaria. Dia gak simpan sendiri, dia cerita. Dan dia bilang bukan berarti ketika dia bilang mungkinkah dia Kristus. Dia mempertanyakan bukan. Waktu dia bilang mungkinkah dia Kristus, dia lagi kasih tahu ke orang-orangnya, ke teman-temannya, ini Kristus nih. Tapi dia tidak memaksakan orang-orang untuk percaya atau tidak. Dia hanya menceritakan apa yang dia alami. Ini perempuan luar biasa. Dia tahu hidupnya gak benar, tapi ketika dia mengalami apa yang Tuhan kerjakan, maka dia menjadi kesaksian. Next slide. Di Yohanes pasal 40 dan 44, ini yang terjadi. Waktu orang-orang mendengar cerita dari perempuan ini, ayat 39 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Di sini dulu berhenti. Jadi perempuan Samaria ini cerita, di situ ada yang menceritakan tentang hidup saya, tahu segala sesuatu tentang hidup saya. Mungkinkah dia Kristus? Akhirnya waktu orang-orang dengar mereka datang kepada Yesus dan bilang, tinggal di sini dong 2 hari lagi. Nah waktu Tuhan Yesus tinggal 2 hari lagi, maka orang-orang itu, mereka orang-orang Samaria dengar langsung, mengalami langsung. Di ayat 42 dibilang gini, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Sampai sini.
Awalnya mereka percaya dari kata-kata perempuan ini. Dari mana dia percaya? Mereka datengin Tuhan Yesus. Jangan dulu pergi, tinggal di sini. Jelas-jelas mereka tahu mereka orang Samaria. Gak boleh bergaul oleh Tuhan Yesus. Gak boleh bergaul oleh orang Yahudi. Tapi disuruh tunggu dulu. Di sini 2 hari. Disitulah kesempatan Tuhan Yesus menceritakan, mempersaksikan, mengabarkan Injil. Lalu di ayat 42, sekarang kami percaya bukan lagi dari apa yang kamu katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar apa Bapak Ibu? Juru selamat. Ketika satu orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia ceritain kepada banyak orang, dibilang gini, bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ini sesuatu yang menarik. Betapa perubahan hidup seseorang bisa mempengaruhi banyak orang. Bapak Ibu, hari ini kita mau sama-sama belajar apakah tahun ini kita sudah mengalami perubahan hidup yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Kita udah mengenal nih, keselamatan datangnya dari Yesus. Yesus satu-satunya juru selamat, kita udah percaya. Gak akan tergoyah dengan pekerjaan yang membuat kita pindah iman. Gak akan tergoyah dengan jodoh yang akhirnya membuat kita pindah iman. Tidak tergoyah dengan tawaran bonus-bonus atau bikin mulai melakukan dosa nanti dapat bonus-bonus tapi harus jual Tuhan Yesus. Udah gak tergoyah karena kita kuat yakin Yesus juru selamat. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita sudah mengalami perubahan? Sehingga ketika perubahan itu terjadi, kita cerita ke orang-orang, orang percaya. Ketika orang percaya, mereka mengenal Yesus dan mereka bisa berkata, saya sudah mengalami. Dia benar-benar juru selamat ya dunia. Ini menjadi sesuatu yang menarik dan nanti Bapak Ibu akan menulis. Sekarang udah bisa mulai berpikir. Tahun 2025 ini apa sih hal-hal yang menghambat kita mengalami terobosan-terobosan? Apa sih hal-hal yang membuat kita mengalami hambatan sehingga apa yang menjadi goal kita di tahun ini gak tercapai? Atau mungkin apa sih yang menjadi hambatan sehingga kita gak bisa ngalamin perjumpaan dengan Tuhan? Mungkin itu adalah masa lalu kita, dosa-dosa lama kita. Aduh gak mungkin lah saya melayani Tuhan lagi, hidup saya kayak gini. Mungkin itu adalah cekcok dalam rumah tangga. Mungkin itu adalah sakit yang cukup lama akhirnya membuat kita ya gimana ngalamin mujizat, orang ini aja gak sembuh-sembuh. Mungkin itu adalah pekerjaan kita yang gak ngalamin terobosan. Akhirnya kita pikir Tuhan aja gak kasih saya terobosan pekerjaan, ngapain juga saya ngembalin persepuluhan. Ngapain juga saya memberikan persembahan. Toh gereja gak kasih saya apa-apa. Karena menurut mungkin dari beberapa orang yang dianggap mendapatkan sesuatu ketika dapat bingkisan. Padahal ketika kita dapat firman Tuhan, ketika kita ikut dalam pujian penyembahan, itu bukan sesuatu yang gratis. Betul gak Bapak Ibu? Orang-orang yang melakukan itu memberikan waktu gak? Memberikan waktu. Merenungkan firman Tuhan memberikan waktu tidak? Memberikan waktu. Ketika teman-teman latihan pelan mimbar itu memberikan waktu. Ketika kita beribadah, ada AC, ada ruangan. Banyak hal yang sudah disediakan itu bukan gratis. Betul Bapak Ibu? Pakai uang. Tapi kita pikir, buat apa saya memberikan persepuluhan? Buat apa saya memberikan persembahan? Saya gak dapat apa-apa. Apakah betul kita tidak dapat apa-apa? Secara rohani kita dapat sesuatu. Bahkan belum lagi waktu-waktu yang diberikan dari para PCS, dari pemimpin rohani kita, gembala kita, ketika kita sharing. Pernah Bapak Ibu konseling sama konselor? Pernah? Belum ya? Coba lihat muka-mukanya, mungkin kanan kirinya pernah. Bapak itu mahal gak kalau kita konseling sama seorang konselor? Mahal. Ikut retret, kemarin yang ikut retret, terasa gak ngeluarin uang? Terasa, apalagi yang gak in time, lebih terasa. Bapak Ibu, ketika kita sharing sama konselor itu ngeluarin uang. Tapi di sini sharing sama gembala gratis. Apakah waktunya kita hitung? Apakah kita kasih makannya? Tidak.
Kita berpikir ngapain saya effort buat ke gereja hujan, gak usah. Toh yang saya alami hidup saya begini-gini saja. Akhirnya kita mengakhiri tahun 2025 tidak mengalami perubahan. Itulah yang disebut kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang selama ini menghambat kita di tahun 2025? Mungkin hubungan kita dengan sesama. Bapak Ibu, yang terjadi yang dibagikan oleh orang-orang Yahudi adalah mereka membuat cerita-cerita, mereka lebih tepatnya mereka membuat label terhadap orang Samaria. Label orang Samaria ini kafir, orang Samaria ini gak benar, ada kawin campur, dia membuat kemurnian ras kita jadi jelek. Akhirnya label yang dikasih oleh orang-orang Yahudi menempel sama orang-orang Samaria, dan orang-orang Samaria tanpa dia sadari mengiyakan. Dengan cara seperti apa? Mereka takut ketemu sama orang Yahudi. Masa sih kamu mau minta minum dari saya? Bapak Ibu pernah enggak sama anak dibilang, kamu tuh bodoh banget ya, beda sama kakak kamu. Kamu tuh yang paling jelek. Suatu ketika anak itu waktu disuruh, kamu aja yang maju, enggak aku kan jelek. Padahal itu label yang udah kita ucapkan. Kamu aja deh yang masak, aku udah capek. Masakan aku kan gak enak, jangan. Akhirnya label itu diiyakan. Bapak Ibu, jangan-jangan apa yang menghambat kita di tahun 2025 adalah hubungan kita dengan sesama. Siapa sesama? Mungkin itu adalah anggota keluarga kita. Mungkin juga rekan-rekan dalam pelayanan dengan jemaat Tuhan. Mungkin juga teman-teman di kantor, di tempat kita sekolah. Kita mulai mengingat kesalahan-kesalahan, akhirnya kita mulai meng-underestimatekan segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang itu. Tidak ada yang benar. Bapak Ibu, teman-teman, hati-hati. Ini bisa menghambat kita untuk maju di tahun 2026. Di Roma pasal 12 ayat 2 gini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Bukan hanya mempersembahkan tubuh kita, tapi kita diminta berubah oleh pembaruan budi. Pikiran kita, berarti kita harus berubah. Kalau kita nggak ngalamin perubahan, maka yang terjadi jangankan jadi kesaksian. Buat hidup kita saja, kita nggak bisa bilang, saya kayaknya udah ngalamin hal yang berbeda deh. Justru kita bisa bilang, kok aku makin hari makin merosot ya kerohanianku. Kok aku ngerasa nggak cocok sama yang ini. Kok aku merasa firman Tuhannya bukan buat aku. Ini kayaknya firman Tuhannya buat si A, si B. Padahal kita tahu firman Tuhan buat kita semua. Dan cara Allah berbeda-beda berbicara kepada kita semua. Bapak Ibu, yuk sama-sama pikirkan. Apa yang kita alami di tahun 2025 dan itu menjadi penghambat kita. Sehingga di hari ini kita ngerasa, kok kerjaan saya gak ada goalnya ya. Kok saya ngerasa hubungan saya di rumah tangga, di keluarga kok gak ada mengalami pemulihan. Kok saya ngerasa hubungan saya dalam pelayanan, kok saya merosot dalam pelayanan. Dulu saya menyala-nyala, dulu saya punya jam doa pribadi, dulu kalau bicara menara doa saya semangat. Bapak Ibu, kita hari Rabu ada menara doa di sini 7:30, onsite. Menjadi keprihatinan buat saya adalah ketika saya duduk, lagi siapin lagu, tiba-tiba Om Tamto datang, oke, bentar lagi 1 menit kita mulai. Biasanya Om Tamto kreatif ambil krecekan gitu ya. Jadi saya main gitar, krecekan. Atau nanti ada yang main kahon juga, ya udah kita bertiga. Saya pernah mengalami menara doa cuman bertiga. Lalu kita mulai, saya main gitar. Kemudian ada diiringi dengan kahon. Untungnya juga saat itu ada Om Tamto jadi bertiga. Ya kalau berdua agak lucu juga gitu Bapak Ibu. Baru nanti mulai datang satu-satu. Apakah mengalami penurunan tahun ini di akhir tahun? Kalau betul seperti itu, yuk perbaiki. Jadi jangan bilang di tahun 2026 saya akan membuat goal setting yang lebih baik dari tahun ini. Bapak Ibu, kalau sekarang kita tidak mengakhiri dengan baik, bagaimana kita bisa melihat tahun depan? Terlalu berani. Yang ini aja belum selesai. Selesaikan, kalau kita masih ada dendam, masih ada kemarahan,
masih ada kebencian, kepahitan, selesai. Ini jadi hambatan untuk kita ngalamin mujizat Tuhan. Kalau apa yang kita alami adalah kita mulai menjauh dari Tuhan, kita mulai ninggalin pelayanan, kita mulai kurangin intensitas kita dalam Tuhan. Hati-hati. Justru perempuan ini mengalami mujizat ketika dia berjumpa dengan Tuhan, bukan ketika dia meninggalkan Tuhan. Perempuan ini mengalami hal yang hebat ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan satu-satunya juru selamat. Bapak, Ibu dan teman-teman yang paling tahu apa kondisi hidup kita. Kalau kita makin mundur dari Tuhan, yuk puji Tuhan firman Tuhan hari ini mengingatkan. Mungkin kesetiaan kita baca Alkitab mulai kendor, cicil lagi. Gak apa-apa. Saya kalau ketinggalan saya nyicil loh Bapak Ibu. Aduh harus nyicil nih, udah ketinggalan baca Alkitab. Tapi kan itu gak mungkin kita ngarepin seseorang dorong-dorong, ayo dong baca Alkitab, gak mungkin. Harus ada dalam diri kita. Kemudian ibadah, wah sekarang musim hujannya tuh tinggi ya Bapak Ibu ya. Sangat mudah buat kita kasih alasan saya gak ibadah karena hujan. Saya respect dengan Cindy loh, rumahnya jauh banget. Kemarin habis ikut joger. Pulang ke sini pengen ikut ke rumah duka. Saya pikir nih orang-orang pada hebat. Emak yang satu ini juga hebat. Gitu ya. Jangan malah Kak Esther. Nah, mami yang satu ini juga hebat. Bawa 2 anak ikut ke rumah duka. Kak Esther, Pauk itu udah kayak bapak aku. Tolong Kak. Oke. Jalan. Pulangnya Bapak Ibu. Untungnya gak balik ke Depok, kalau balik ke Depok sih saya benar-benar gak enak hati. Ya ke tempat saudara, terus hari ini ibadah lagi. Nanti balik lagi ke Depok. Itu bukan rumah cuma tutup mata, bukan nyampe. Bapak Ibu enggak. Bawa 2 anak, naik kereta dulu. Naik kereta turun, dan banyak dah. Nanti detailnya tanya aja Mas Cindy gimana caranya nyampe ke sini. Dan ke sini tuh enggak pakai uang, cuma persembahan doang Bapak Ibu teman-teman. Anaknya itu minta jajan. Ini. Udah kebanyakan. Ini. Kalau dia sampai sore itu lebih banyak lagi anaknya minta jajan. Biaya. Tapi saya salut karena gini loh. Dia tahu dia butuh Tuhan. Setiap kali didoakan, kamu bisa melalui. Dia bilang, iya aku kenal diri aku bisa Kak. Setiap om, tante dan kita para pengerja berdoa, dia juga mempunyai upaya untuk dia bisa menang. Yang kayak gini yang Tuhan cari, berbeda sama yang dulu. Kalau dulu beda, gak apa-apa ya Cindy jadi contoh ya. Kalau ngobrol, gak bisa Kak Esther, gak bisa. Terus kalau orang udah bilang gak bisa, kita gimana? Kita pok-pok gitu, ya kita bingung lah dia gak mau, kita mau ngapain lagi, dia gak mau. Bapak Ibu, yuk sama-sama. Lihat apa yang menjadi hambatan kita di tahun 2025. Kalau ini gak selesai, percaya 2026 pasti dilanjutin. Percaya, ini pasti dilanjutin. Tapi kalau kita selesaikan di tahun ini, Bapak Ibu selesai, saya selesai, maka di tahun 2026 kita siap buka lembaran yang baru dengan harapan yang baru. Maka apa yang terjadi, yang dialami oleh perempuan Samaria ini juga kita alami. Kita bisa ceritain, saya ngalamin ini, terus orang-orang mulai percaya, masa sih iya, saya mulai rajin doa pagi jam 5, padahal pengumumannya cuma bilang doa pagi jam 5 sampai jam 6, ya pokoknya saya doa jam segitu, biasanya saya doanya jam siang gitu. Tapi saya ngalamin mujizat, jadi kesaksian. Terus orang yang ngedengar, aku sekarang udah mulai rajin baca Alkitab 4M. Oh gitu, iya tapi aku ngalamin loh pertolongan Tuhan. Orang yang dengar belum ngalamin, tapi diberkati enggak? Diberkati. Setelah itu orang yang udah dengar dia mulai praktek. Pas dia praktek dia ngalamin Tuhan dan orang itu bisa bilang gini. Dan kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah yang benar-benar juru selamat dunia. Dari hidup kita.
Nah hari ini Bapak Ibu yuk kita mau lihat dari sikap respon perempuan Samaria yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia tahu ini Mesias, ini juru selamat, ini pribadi yang tahu segala sesuatu tentang hidup saya. Dia bertobat dan dia berikan kesaksian. Sehingga mulai hari itu, mungkin dia gak akan pernah menyadari pertemuan di sumur itu adalah awal kehidupan baru dia. Hari ini Bapak Ibu kita mau akhiri tahun 2025 dan kita mau selesaikan. Dan saya berharap kita sama-sama jujur. Boleh kertasnya dibagikan? Ada Rosa tadi? Oh dititip, oke thank you. Mungkin bisa dibantu. Boleh next slide. Hal apa saja yang menjadi penghambat kamu mengalami Tuhan di tahun 2025? Ini bisa banyak Bapak Ibu teman-teman. Ini bisa tentang kebiasaan buruk kita, tentang hubungan relasi kita, tentang menurunnya intensitas kita sama Tuhan, tentang pengalaman masa lalu kita yang terus menghantui sehingga kita gak berani maju. Mungkin kita gak menang dalam hal apa? Keuangan. Setiap gajian ada yang prinsipnya kayak gini, gaji bulan itu juga habis. Ada yang prinsipnya kayak gitu Bapak Ibu. Atau prinsipnya gini, gaji bulan itu pakai buat persepuluhan, bayar kontrakan, beli susu, SPP anak, beli skincare, itu berarti perempuan ya. Terus jajan anak, uang persembahan dari sisihin, sisanya mungkin ada berapa ratus ditabungin. Atau berapa juta ditabungin. Atau aduh uang gaji saya masih ada sisa nih, 1,5 juta lagi saya mau refreshing kemana akhir tahun. Mumpung dapet THR. Ada yang prinsipnya kayak gitu Bapak Ibu? Coba tepuk bahu temennya, orang di sampingnya, jangan boros. Saya harus ingetin Bapak Ibu teman-teman. Karena saya tahu Desember ini banyak yang dapat THR. Tolong yang gak dapat jangan sedih. Ya, yang dapat jangan nunduk. Ya, udah nunduk biar gak ketahuan. Sudah? Nah Bapak Ibu tolong ditulis hal apa saja yang menjadi penghambat kamu mengalami Tuhan di tahun 2025. Sebentar saja ya Bapak Ibu, 3 menit karena saya gak punya waktu lama. Boleh ditulis sekarang. Tulis nama atasnya. Ada yang tidak punya alat tulis? Oh, ada yang tidak punya, boleh pinjam temennya. Oke, saya kurangin lagi 2 menit waktunya karena masih sempat ngobrol. Ayo, kurang jadi 2 menit, tadinya 3. Ada yang gak punya alat tulis? Udah ya, thank you ya Bu Hania. Oh gantian, oke. Oke, ditutupin aja, gak perlu orang lain tahu dan gak perlu kepo yang lain. Karena ketika kita tahu kita juga gak ngedoain kan. Kecuali mau doain ya sudah, tunjukin dan minta dia doain tiap hari. Mungkin ada kebohongan yang kita gak pernah ungkapkan. Yang suami ke istri atau yang istri ke suami. Atau ada dosa yang sudah jadi kebiasaan. Mungkin suka mencuri, orang gak tahu. Tapi udah jadi kebiasaan mencuri. Dari uang sampai ngambil barang orang. Akhirnya ketika retret ada aja barang yang hilang. Karena memang itu yang terjadi kemarin di Joger. Ada seorang anak remaja, Kester, kosmetikku hilang. Aduh, mereknya apa? Ini Kak, aduh ini murah.
Coba kamu cari teliti, siapa tahu nggak dicuri. Ini barang bukan barang mahal, bukan merek terkenal, tapi lumayan kalau pakai kosmetik itu muka jadi glowing gitu kan. Hilang. Lalu ada salah satu anak muda juga, Kak Esther, uangku hilang. Baru ketahuannya hari ini. Nah, berarti kan ada kebiasaan yang akhirnya jadi dosa. Padahal tuh kebiasaan yang bukan bicara kebiasaan, ya itu dosa. Nah, ini bisa jadi penghambat nih. Sedih loh. Pas saya tahu jumlahnya berapa, gede Kak. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah boleh Bapak Ibu angkat tangan mungkin biar saya tahu ada seberapa orang. Baru sedikit, baru 10, sekitar 10. Ini kira-kira ada 1000 orang kah? Ayo, tidak boleh kosong. Hanya boleh kosong kalau Bapak Ibu sudah berhasil membawa jiwa setidaknya 10-20 orang. Oh, berarti harus ada isinya. Maksudnya gini, ketika kita udah ngalamin perubahan pasti kita bawa jiwa, betul? Pasti kita jadi kesaksian. Baik, sudah Bapak Ibu? Waktu saya tinggal sedikit. Oke, jadi saya minta tolong Bu Hani boleh kumpulin ya, tapi jangan dibaca ya Bu. Ya, jangan Bu, ini rahasia. Oke. Malu bikin nama, oke nggak bikin nama nggak apa-apa. Tenang, Bu Hani tidak akan baca. Percayalah, Bu Hani tidak akan baca, tapi gembala pasti baca. Oke. Saya minta pemusik dan pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Bapak Ibu, memang tulisan yang Bapak Ibu tulis, kita nggak menjamin apakah semua sudah ditulis. Tapi setidaknya ada satu langkah iman kita untuk selesai di tahun 2025. Bapak Ibu dan teman-teman yang tahu persis apa yang menjadi penghambat dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita masih mempertahankan hal-hal itu, jangan pernah harap tahun 2026 ada terobosan. Jangan pernah berharap tahun 2026 ada mujizat, ada promosi dari Tuhan. Kalau hari ini kita nggak mau selesai, saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita berdiri. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, melalui catatan kecil yang kami buat, kami mau katakan Tuhan, semua penghambat-penghambat ini kami mau serahkan sama Tuhan. Kami mau jujur di hadapan Tuhan. Kami mau bilang Tuhan, kami gak mau berlama-lama dengan masalah hidup kami. Kami mau selesai. Dan mungkin ada yang kami belum tuliskan karena kami malu.
Tapi kami sadar betul hal ini membuat kami jadi enggak maju. Kami enggak menjadi pribadi yang bebas. Kami enggak seperti wanita perempuan Samaria ini yang mengalami kebebasan dari Tuhan. Justru seharusnya kami mengalami kebebasan, kemerdekaan karena kami mengalami pertemuan bersama Yesus. Tapi karena kami membiarkan hambatan-hambatan ini, justru membuat kami semakin jauh dari Tuhan. Hari ini Tuhan, ketika kami mulai tulis, kami sadari kami terbatas. Tapi kami izinkan Engkau Tuhan untuk mengubah hidup kami, memperbarui hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami terus diingatkan, saya punya PR, saya harus selesaikan. Tahun ini gak boleh terlewatkan sebelum poin-poin yang saya tulis itu selesai. Kalau ada dalam poin-poin itu adalah di mana kita nggak beres dalam masa lalu kita mau bereskan. Kalau poin-poin di dalamnya juga adalah mungkin kita nggak beres hubungan kita dengan relasi kita dengan orang tua kita, dengan sesama kita. Tahun ini saya akan akhiri dan selesai. Kalau mungkin hambatan itu adalah ketidakpercayaan kita kepada Tuhan yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, atau mungkin kita mengurangi jam doa kita, ibadah kita. Kita mau selesaikan hari ini supaya di tahun 2026 kita punya hidup yang baru. Bapak, saat ini Tuhan, Kau yang campur tangan atas setiap kami. Kau yang mengubahkan hidup kami, membarui hati kami, memberikan kami keberanian untuk melangkah. Bapak Ibu, saya mau ajak taruh tangan kiri kita di dada kita masing-masing. Mulai bilang sama Tuhan, hal-hal apa saja yang tadi Bapak Ibu sudah tulis. Penghambat-penghambat apa saja yang tadi kita sudah tulis masing-masing. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau selesaikan. Kalau selama ini aku sering banget kata-kataku kasar. Dan ini menjadi penghambat aku mengalami Tuhan. Karena ada orang-orang di rumahku yang jadi tersakiti. Selama ini dalam pekerjaan aku bekerja tidak datang lebih awal. Terlalu banyak excuse dalam pekerjaan. Pulang lebih cepat. Mungkin selama ini di dalam rumah tangga yang terjadi adalah percecokan. Mungkin selama ini dalam pelayanan, intensitas pelayananku makin turun. Tidak punya militan untuk mengasihi Tuhan. Hari ini sampaikan di hadapan Tuhan. Jujur sama Tuhan. Yes. Jujur sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu
sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Tuhan hamba berdoa atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, hati yang baru Tuhan taruhkan dalam diri kami. Di tahun 2025 ini, kami akhiri dan kami mau selesaikan. Kami mau Tuhan, kami jadi orang-orang yang menang terhadap masalah kami, terhadap persoalan kami. Sehingga ketika kami menutup tahun ini, kami menutup dan dapat mengatakan saya sudah mengakhiri dengan baik. Dan ketika kami memasuki tahun 2026, kami dengan pede, dengan percaya diri kami siap Tuhan. Kepercayaan baru yang Tuhan berikan kami siap Tuhan. Kami gak mau ingat-ingat masa lalu, kami mau maju, mau lari. Karena kami tahu ada hal besar yang Tuhan sedang nantikan untuk kami alami. Makasih Tuhan, Bapak kami berdoa atas setiap kami yang hadir hari ini. Kami mengalami perubahan seperti wanita Samaria yang mengalami perubahan sehingga dia menjadi kesaksian buat orang-orang di sekitarnya. Itu juga yang akan kami alami, kami menjadi kesaksian sehingga orang-orang di sekitar kami boleh mengalami Yesus, mengalami perjumpaan seperti yang kami alami. Dan akhirnya dari mulut mereka akan berkata, kami percaya bukan lagi dari apa kata kami, bukan lagi dari apa kata orang-orang di tempat ini, tapi memang karena kami percaya, karena kami mengalami Yesus langsung. Karena itu Tuhan Kau yang menolong setiap kami, supaya perjumpaan dengan Tuhan yang kami alami, melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kami, dan menjadikan kesaksian. Terima kasih Bapa, Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Setiap kita yang mengalami Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Baik, terima kasih buat Saudari Esther buat pemberitaan firman Tuhan ya. Saya ada beberapa info, namun sebelumnya saya mau kembali menyambut welcome home buat Lydia dan suami ya yang lagi berlibur ke kota asalnya ya. Dia yang sekarang tinggalnya jauh di Malang dan sekarang lagi balik ke Bekasi dan hadir di tengah-tengah kita. Boleh lambaikan tangan dong, mungkin banyak yang belum kenal Lydia ya. Selamat datang Lydia. Oke, senang bisa ketemu lagi di hari ini. Lalu ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk kegiatan gereja di tengah minggu seperti menara doa hari Rabu gitu ya, itu diliburkan antara tanggal 24 Desember sampai dengan 3 Januari. Ya, jadi kegiatan tengah minggunya libur dulu. Tapi kegiatan menara doa itu bisa dilakukan terus-menerus di rumah masing-masing. Begitu juga dengan doa pagi kita ya di frekuensi jam 5 sampai jam 6 itu bisa dilakukan di rumah masing-masing. Ya, oke. Lalu tanggal 3 Januari kita akan berkumpul untuk mengikuti workers gathering di tempat ini. Jam 6 sore ya buat Bapak Ibu teman-teman, pengerja-pengerja semuanya diundang untuk hadir ya dalam acara Workers Gathering tanggal 3 Januari. Oke, tahun 2026 ya. Dan SC Onsite juga akan kembali dimulai di tanggal 3 Januari ya. Jadi buat Bapak Ibu yang memiliki putra-putri, anak-anak SC boleh diantarkan untuk kembali beribadah secara onsite di tempat ini tanggal 3 Januari jam 4 sore. Lalu buat Bapak Ibu yang mungkin masih berlibur atau pulang kampung bisa mengikuti SC Onsite juga SC Online di YouTube GBI Kabar Baik ya. Oh ya, saya lihat-lihat juga di sini seperti ada jemaat baru ya. Boleh masih Bapak?
Kayaknya masih teens ya, yang pakai baju hijau ya, bukan? Oh, oh iya, selamat datang. Man, selamat datang ya. Oh, calon mantunya Pak Tanto. Calon mantunya Vera. Hah? Calon mantunya Vera lagi. Calonnya Vera. Jadi oh ya, calon mantu orang tuanya Vera. Oke. Ya, selamat datang. Senang bisa bertemu dan beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami rindu di minggu-minggu yang akan datang juga bisa kembali hadir beribadah. Ya. Lalu sekali lagi kami juga atas nama keluarga GBI Kabar Baik mengucapkan bela sungkawa yang terdalam atas berpulangnya Pak Oki, saudara, sahabat Bapak kita juga ya yang sudah mendahului kita, rumahnya sudah selesai dan beliau sudah menikmati rumahnya bersama dengan Bapak di surga. Nah, kita mau sama-sama mensupport dari keluarga Pak Oki untuk ibadah-ibadah perkabungan yang akan diadakan. Ya, ibadah penutupan peti akan diadakan hari ini Minggu 28 Desember pukul 19.30. Jadi setelah ini mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa makan malam dulu gitu ya, prepare. Lalu kita boleh sama-sama support keluarga Bulina, Habel dan juga Elkin. Kita sama-sama hadir di Rumah Duka Dharma Agung. Jam 19.30 ibadah penutupan peti akan dimulai. Lalu untuk ibadah pelepasannya itu akan diadakan esok hari Senin 29 Desember pukul 9 pagi di Rumah Duka Dharma Agung. Sebelum kita sama-sama mengiring Pak Oki ke tempat terakhirnya di TPU Pondok Kelapa. Ya, kita mau sama-sama support keluarga ini dan sekian info dari saya. Sebelum pulang juga Bapak Ibu teman-teman boleh yang memberikan persembahan ada persembahan akan kita edarkan ya. Jadi kalau mau transfer juga boleh ya, ada rekening GBI Kabar Baik untuk transfer persembahan dari Bapak Ibu teman-teman. Nomor rekeningnya nanti bisa dibagikan di grup. Oke, kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Bapak yang baik, saat ini Tuhan kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima sore hari ini Tuhan. Biar kami boleh semakin melekat sama Tuhan. Ada perubahan yang boleh kami alami Tuhan. Untuk kami boleh memasuki tahun 2026 nanti Bapak. Kami boleh menjadi pribadi yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Kami mau jadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan di tahun depan. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami mau memberikan persembahan, biar Tuhan pakai persembahan ini Tuhan menjadi alat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan kami percaya berkat Allah berlipat kali ganda melimpah-limpah atas hidup setiap kami yang memberi dan juga setiap kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Selamat memberi Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami.
Dia Raja di atas segala. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dia untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Sekali lagi katakan, Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Juru selamat dunia. Haleluya, kita mau akhiri ibadah kita. Dalam doa. Makasih Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu terakhir dari tahun 2025. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan 52 minggu. Kami boleh datang beribadah. Kami akan percaya 365 hari sampai tanggal 31 nanti. Kami menyelesaikan perjalanan di bawah berkat-Mu, di bawah perlindungan-Mu. Dan kami tidak boleh lupa atas hal itu. Engkau adalah Allah yang setia menyertai kami. Bahkan ketika kami mungkin kurang setia. Engkau yang selalu menunggu kami di rumah-Mu untuk kami datang beribadah karena Engkau menunggu kami di rumah-Mu ini. Sekalipun acap kali kami yang ditunggu oleh Engkau ternyata juga tidak menghadirkan diri kami untuk menerima undangan untuk hadir menjumpai Engkau. Tentu hari ini kami mau membulatkan tekad kami supaya tahun 2026 nanti kami tidak membiarkan Engkau hanya menunggu kami yang terus saja tidak pernah Engkau lupa untuk undang datang menjumpai Engkau setiap hari Minggu. Kami tentu rindu undangan-Mu berbuah dengan kehadiran kami dan Engkau tersenyum. Setiap pagi Engkau menunggu kami untuk kami menaikkan morning worship kami. Penyembahan kami kepadamu. Engkau setia menunggu kami setiap pagi. Dan Engkau tidak pernah berubah atas hal itu. Sekalipun acap kali kami gagal melakukan morning worship setiap pagi. Bahkan mungkin juga bukan cuma gagal, bahkan kami tidak berupaya untuk membiasakan diri dan berjuang untuk morning worship setiap hari. Setiap pagi Engkau menunggu kami untuk membaca firman-Mu. Karena Engkau ingin bicara kepada kami. Karena Engkau mau memberikan kekuatan dan mengingatkan kepada kami tentang janji-janji-Mu, arahan-Mu. Dan Engkau tunggu kami.
memberi waktu untuk kau bicara. Engkau tidak pernah menyerah untuk itu. Sekalipun ada banyak pagi, sampai ke paginya besok, sampai ke paginya besok lagi. Ternyata kami gagal memberi waktu kami untuk memberi telinga kami mendengar apa isi hatimu dari firmanmu dari 4M. Makasih, engkau tetap setia. Kami percaya engkau tetap setia di tahun 2026. Tapi satu rindu kami Tuhan, ingatkan kami untuk kami tingkatkan kesetiaan kami juga. Dan tidak setega membiarkan engkau menunggu sementara kami cuek bahwa engkau menunggu. Kami mengabaikan engkau menunggu kami. Tuhan, sebelum kami berdoa untuk orang lain, mulailah dari diri kami. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan saat tadi kami dengar, kami harus selesaikan itu dengan tekad yang baru sekarang. Kalau kami nggak selesaikan itu, tanggal 1 Januari pun jam 00.01 pun kami sudah memulai lagi hal yang sama. Membiarkan engkau menunggu kami terus. Tuhan, tekad kami mau selesai tentang hal itu. Gak mudah, Allah Roh Kudus tolong kami, ingatkan kami. Ingatkan kami. Karena kami tahu ada banyak janji Allah di 2026 sudah disediakan bagi kami. Ada banyak berkat, kekuatan, perlindungan yang sudah engkau siapkan bagi kami. Dari hari pertama sampai hari ke-365 tahun 2026 sudah engkau siapkan. Kami rindu the angel of prosperity membawanya, mengirimnya kepada kami dan kami terima itu. Saat ini kami berdoa semua Tuhan untuk keluarga besar komunitas kabar baik. Tuhan, Kau lawat semuanya. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang terus menerima berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih berjuang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, daerah istimewa Aceh, Darussalam. Tuhan, Engkau juga hadir mencurahkan berkat dan perlindungan-Mu atas mereka semua. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia juga menjadi sasaran perhatian dan kasih dan belas kasihan-Mu. Tercurahlah atas Indonesia kasih-Mu, tercurahlah atas Indonesia belas kasih-Mu. Kami percaya Engkau adalah God of love dan God of mercy. Allah atas kasih dan Allah atas belas kasih. Kiranya kami di minggu yang terakhir dari 2025 ini, kami bisa membawa komitmen kami hari ini sebagai ucapan syukur kami di minggu terakhir ini di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala kekurangan yang ada kami bawa, kiranya Engkau menerimanya seraya memberi kesempatan kepada kami. Ya nak, gak apa-apa. Tahun depan kamu pasti better, kamu pasti lebih baik. Karena aku menunggumu nak, aku tetap menunggumu nak. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami. Kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama adalah tangan yang juga akan menyalurkan berkat-Mu. Kami menerimanya berlimpah-limpah dan kami juga menyalurkannya berlimpah-limpah. Saudara-saudara,
Tuhan membuka tingkap-tingkapnya dan mencurahkan atas kita berkat dari Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, terus tercurah atas kita sepanjang 2025 dan seterusnya. Itu semua dimateraikan oleh dari Yesus untuk terus menjadi milikmu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita ini berkati Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Ya, saudara-saudara, jangan lupa ya bagi yang bersedia nanti join